Kamu pikir kamu sudah tahu segalanya tentang Soekarno? Proklamator, presiden pertama, orator legendaris. Tapi ada sisi-sisi dari pria ini yang tidak diajarkan di buku pelajaran sekolah. Dan ketika kamu tahu, kamu bakal geleng-geleng kepala. Di video ini, kita bahas 10 fakta paling mengejutkan tentang Bung Karno. Dari nama aslinya yang kamu nggak akan duga, sampai akhir hidupnya yang tragis dan penuh ironi. Stay sampai fakta terakhir, karena yang itu paling bikin kamu terhenyak. Nama aslinya bukan Soekarno. Fakta pertama, dan banyak yang tidak tahu ini, Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo di Surabaya, 6 Juni 1901. Kenapa diganti? Karena waktu kecil Kusno sering sakit-sakitan. Orang tuanya percaya nama itu membawa nasib buruk, jadi mereka menggantinya menjadi Soekarno. Terinspirasi dari Karna, pahlawan besar dalam epik Mahabharata yang dikenal tangguh dan tidak bisa dikalahkan. Dan seperti yang kita tahu, pilihan nama itu terbukti tepat. Fasih 9 bahasa, termasuk Jepang dan Prancis. Di era ketika akses pendidikan sangat terbatas, Soekarno berhasil menguasai 9 bahasa: Belanda, Inggris, Prancis, Arab, Jepang, Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu. Kemampuan inilah yang membuatnya bukan hanya pemimpin nasional, diplomat kelas dunia. Dia bisa berpidato di depan pemimpin Amerika, berbicara langsung dengan kaisar Jepang, dan berdebat dengan pemimpin Eropa tanpa penerjemah. Arsitek di balik ikon-ikon Indonesia. Banyak yang tidak tahu bahwa Soekarno adalah lulusan teknik sipil dan arsitektur dari Technische Hogeschool yang sekarang kita kenal sebagai ITB Bandung. Dan dia tidak cuma punya gelarnya, dia benar-benar turun tangan. Monas, Masjid Istiqlal, Gelora Bung Karno, semua itu lahir dari keterlibatan langsung Soekarno dalam perencanaan dan desainnya. Jadi setiap kali kamu foto di Monas, kamu sebenarnya lagi berfoto di depan karya seorang presiden arsitek. Menikah 9 kali. Termasuk dengan wanita Jepang kehidupan cinta Soekarno, rumit. Ia tercatat menikah 9 kali sepanjang hidupnya. Nama yang paling dikenal, Inggit Garnasih, yang mendampinginya di masa perjuangan paling berat, Fatmawati, ibu dari Guntur Soekarno Putra, dan yang menjahit bendera pustaka. Dan yang paling mengejutkan, Naoko Sato, wanita berkebangsaan Jepang yang bahkan menulis buku tentang kisah cintanya dengan Soekarno. Kisah cintanya sendiri bisa jadi satu series YouTube tersendiri. Pengguncang tatanan dunia, Konferensi Asia Afrika 1955 tahun 1955. Soekarno melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia mengumpulkan 29 negara Asia dan Afrika di Bandung. Negara-negara yang baru merdeka, yang lelah dijajah, yang ingin bicara tanpa dikendalikan Barat maupun Timur. Konferensi Bandung ini melahirkan gerakan non-blok dan mengirimkan pesan keras ke seluruh dunia. Kami ada, kami punya suara, dan kami tidak butuh izin kalian. Soekarno tidak hanya memimpin Indonesia, dia memimpin dunia ketiga. Kolektor seni kelas dunia, 2.500 plus karya. Di balik citra pejuang, Soekarno adalah seorang pecinta seni yang serius. Ia mengoleksi lebih dari 2.500 karya seni, lukisan, patung, dan artefak dari seniman Indonesia dan mancanegara. Sebagian adalah hadiah dari pemimpin dunia, sebagian dibeli langsung. Koleksinya kini tersebar di istana-istana negara di Jakarta, Bogor, Cipanas, dan Yogyakarta. Bayangkan, presiden yang di pagi hari memimpin rapat kabinet, sore harinya mendiskusikan teknik lukisan cat minyak. Proklamasi hampir tertunda, drama 24 jam rengas dengklok. Ini bagian sejarah yang paling dramatis. Malam 15 Agustus 1945, sekelompok pemuda, termasuk Chairul Saleh dan Sukarni, menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya, memaksa mereka segera memproklamasikan kemerdekaan, sebelum Jepang atau Belanda sempat bereaksi. Selama 24 jam penuh terjadi perdebatan panas, dan akhirnya, pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi,
Soekarno berdiri di depan mikrofon dan mengubah sejarah. Tanpa drama rengas dengklok itu, mungkin proklamasi tidak terjadi hari itu. 26 gelar doktor kehormatan. Dari seluruh dunia, Soekarno menerima 26 gelar doktor honoris causa dari universitas-universitas bergengsi di Amerika Serikat, Uni Soviet, Jerman, Yugoslavia, Mesir, India, dan banyak negara lainnya. Artinya, akademisi dari berbagai belahan dunia secara resmi mengakui, pria ini bukan hanya politisi. Dia adalah intelektual sejati yang pikirannya layak diakui oleh lembaga ilmu pengetahuan tertinggi di dunia. Diabadikan di lebih dari 50 negara. Nama Soekarno bukan hanya harum di Indonesia, di Mesir, Yugoslavia, Vietnam, Maroko, India, hingga Kuba. Ada jalan, tugu, dan lembaga yang memakai namanya. Tokoh-tokoh seperti Fidel Castro, Djauharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser menyebut Soekarno sebagai inspirasi dan sahabat sejati. Dia bukan sekadar presiden Indonesia. Dia adalah simbol perlawanan kolonialisme bagi seluruh dunia yang pernah dijajah. Sang proklamator wafat sebagai tahanan. Ini fakta yang paling menyakitkan dan paling jarang dibicarakan. Pria yang memerdekakan Indonesia, yang berpidato di panggung dunia, yang membangun bangsa ini dari nol, menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam tahanan rumah di Wisma Yaso, Jakarta, setelah peristiwa 1965. Kesehatannya memburuk drastis. Ia mengidap penyakit ginjal yang tidak ditangani dengan layak. Dan pada 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia, tanpa pengadilan, tanpa kejelasan, tanpa penghormatan yang layak untuk seorang bapak bangsa. Ironi terbesar dalam sejarah Indonesia. Soekarno bukan manusia sempurna. Dia punya kontroversi, punya kelemahan, dan punya keputusan-keputusan yang sampai hari ini masih diperdebatkan. Tapi satu hal yang tidak bisa kamu bantah, dia adalah salah satu manusia paling luar biasa yang pernah lahir dari bumi Indonesia. Nama aslinya Kusno, tapi dunia mengenalnya sebagai Soekarno, dan nama itu seperti yang sudah terbukti, memang tidak bisa dikalahkan. Fakta mana yang paling mengejutkan kamu? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe, karena masih banyak kisah sejarah Indonesia yang perlu kamu tahu. Sampai jumpa di video berikutnya.